Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan membacakan kitab Khulasatu Ta'zimil Ilmi yang ditulis oleh Asy-Syaikh Shalih bin Abdullah Al-Utsaimin hafizahullahu taala. Pada pertemuan yang ketiga ini kita memasuki prinsip yang pertama. Al-maqidul awwalu tadhiru wi'ail ilmi. Prinsip yang pertama yaitu membersihkan wadah ilmu atau tempat bagi ilmu. Kita akan yang pertama membacakan, yang kedua menerjemahkan baik secara kata per kata dan juga terjemahan bebasnya. Dan yang ketiga adalah penjelasan i'rab secara garis besar ya. Kita berharap semoga dengan belajar ini bisa menjadi wasilah bagi kita untuk bisa membaca kitab-kitab yang lainnya. Berkata Asy-Syaikh Shalih bin Abdullah Al-Utsaimin hafizahullahu taala. Al-maqidul awwalu tadhiru wi'ail ilmi wa huwal qalbu wa bihasabi taharatil qalbi yadkhuluhul ilmu wa idza izdadat taharatuhu izdadat qabiliyatuhu lil ilmi faman arada hiyazatal ilmi falyuzayyin batinahu wa yutahhir qalbahu min najasatihi fal ilmu jauharun latifun la yasluhu illa lil qalbin nadhifi wa taharatul qalbi tarji'u ila aslaini 'azimaini ahaduhuma taharatuhu min najasatis syubuhati wal akharu taharatuhu min najasatis syahawati wa idza kunta tastahi min nadhari makhluqin mislika ila wasikhi saubika fastahi min nadharillahi ila qalbika wa fihi ihanun wa balaya wa dhunubun wa khataya fa fi sahihi muslimin an abi hurairata radhiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum man tahhara qalbahu fihi al-ilmu halla wa man lam yarfa' minhu najasatahu wada'ahu al-ilmu wartahala. Qala Sahlu bin Abdillahi rahimahullahu haramun ala qalbin an yudkhilahun nuru wa fihi syai'un mimma yakrahu. Ya, untuk yang paling akhir ini untuk latihan bacaannya apa dan kedudukannya sebagai apa. Ya, titik-titik azza wa jalla. Ya, lafaz yang ini ya. Ini bacaannya apa, kemudian kedudukannya sebagai apa. Ya, silahkan nanti dikirimkan jawabannya ke nomor Ana ya 081578681501 ya, nanti kita berikan koreksian dan kunci jawabannya. Barakallahu fikum. Ya, kita lihat
makna dari pembahasan al-maqidul awwalu, prinsip yang pertama, tathiru wi'ail ilmi, membersihkan wadah ilmu. Ya, membersihkan wadah ilmu atau tempat bagi ilmu. Wadah, kita tahu wadah ya, wadah itu tempat. Ya, tempat bagi ilmu atau wadah ilmu. Wahual qalbu, dan yang dimaksud dengan wi'aul qalbi adalah hati. Ya, tadhiru wi'ail qalb, afan tadhiru wi'ail ilmi wahual qalbu, ya. Membersihkan wadah ilmu, tadhiru wi'ail ilmi. Jadi wi'ail ilmi wahual qalbu adalah hati. Sehingga ini adalah pembahasan tentang membersihkan hati. Intinya gitu. Karena hati itu sebagai wadah bagi ilmu. Wa bihasabi taharatil qalbi yadkhuluhul ilmu. Dan sesuai dengan bersihnya hati, maka ilmu akan masuk kepadanya. Ya, terjemahan bebasnya, ilmu akan masuk ke dalam hati manakala hati tersebut bersih. Wa idza izdadat taharatuhu izdadat qabiliyatuhu lil ilmi. Wa idza, dan apabila izdadat bertambah taharatuhu, bersihnya hati, izdadat bertambah pula qabiliyatuhu, kesiapan hati untuk menerima lil ilmi, bagi ilmu. Dan terjemahan bebasnya, semakin bersih hati, ia akan semakin siap untuk dimasuki ilmu. Faman arada, maka barang siapa yang menginginkan hiyazatal ilmi, memperoleh ilmu, ya, fal yuzayyin batinahu, maka hendaknya dia menghiasi batinnya, wa yutahhir qalbahu, dan dia membersihkan hatinya, min najasatihi, dari kotoran hati. Ya, terjemahan bebasnya, barang siapa ingin meraih ilmu, hendaklah ia menghiasi batinnya dan menyucikan hatinya dari kotoran. Fal ilmu jauharun latifun, ilmu itu merupakan permata yang lembut. Ya, maknanya ilmu itu merupakan permata yang indah. La yasluhu, yang tidak layak, illa, kecuali, lil qalbin nadhifi, bagi hati yang bersih. Tidak layak untuk ditempatkan ilmu kecuali di dalam hati yang bersih. Wa taharatul qalbi, dan bersihnya hati, tarji'u, itu kembali, ila aslaini, kepada dua prinsip azimaini, yang besar. Ya, maknanya kesucian hati diukur dengan dua hal pokok. Ya, kesucian hati diukur dengan dua hal pokok. Ahaduhuma taharatuhu min najasati syubuhati. Yang pertama atau salah satu dari keduanya, yaitu bersihnya hati dari kotoran subhat, ya, bersihnya hati dari kotoran subhat. Wal akharu, dan yang kedua, yang lainnya, berarti maksudnya yang kedua, taharatuhu min najasatis syahawati, bersihnya hati dari kotoran syahwat. Wa idza kunta tastahi min nadhari makhlukin mislika ila wasikhi thawbika. Wa idza kunta, dan apabila engkau tastahi, merasa malu, min nadhari makhlukin mislika, dari dilihat oleh makhluk semisalmu, yaitu orang lain maksudnya, ila wasikhi saubika, ya, kepada kotornya bajumu. Ya, maknanya, ya, bukankah engkau, ya, bukankah engkau
merasa malu saat bajumu kotor dan dilihat oleh orang lain? Gitu. Bukankah engkau merasa malu saat bajumu kotor dan dilihat oleh orang lain? Fastahi min nadharillahi ila qalbika. Maka malulah engkau dari dilihat oleh Allah, ya, dilihat oleh Allah hatimu, ya, dilihat hatimu oleh Allah gitu. Wa fihi ihanun wa balaya, dan di dalamnya ada perasaan dendam dan hal-hal yang dibenci oleh Allah. Wa dzunubun wa khataya, dan dosa-dosa serta maksiat-maksiat. Ya, kita ulangi terjemahan bebasnya ya dari sini. Bukankah engkau merasa malu saat bajumu kotor dan dilihat orang lain? Maka merasa malulah saat dilihat Allah dalam keadaan hatimu dikotori, ya, oleh perasaan dendam dan hal-hal yang dibenci oleh Allah dan juga oleh dosa dan maksiat. Fafi sahihi muslimin, dan di dalam Sahih Muslim an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, la yanzuru ila suwarikum, tidak melihat kepada fisik kalian, wa amwalikum, dan juga harta kalian, walakin, akan tetapi, yanzuru ila qulubikum, akan tetapi dia melihat kepada hati kalian, wa a'malikum, dan amal kalian. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk tubuh kalian, ya, fisik kalian dan harta kalian, namun dia melihat hati dan amalan kalian. Man tahhara qalbahu fihil ilmu halla. Barang siapa yang membersihkan hatinya, ya, niscaya ilmu itu akan menempati hati tersebut. Ya, man tahhara qalbahu, jawab syaratnya fihil ilmu halla, itu halal ilmu fihi maknanya ya. Fihil ilmu halla, maka hati itu akan menempatinya. Waman lam yarfa' minhu najasatahu, dan barang siapa yang tidak, ya, barang siapa yang tidak menghilangkan, ya, dari hati tersebut kotorannya, itu kotoran hati, wada'ahul ilmu, ilmu akan meninggalkannya, wartahala, dan pergi. Ya, sehingga maknanya barang siapa membersihkan hatinya, niscaya ilmu akan menempati hati tersebut. Dan barang siapa yang tidak menghilangkan kotoran hatinya, niscaya ilmu akan meninggalkannya dan pergi dari hati tersebut. Qala Sahlu bin Abdillah rahimahullahu, berkata Sahal, ya, ya, Sahlu bin Abdillah rahimahullahu, berkata Sahal bin Abdullah rahimahullah, haramun, haram, atau menjadi terhalang, ala qalbin, bagi hati, an yudkhilahun nuru, untuk dimasuki oleh cahaya, wa fihi syai'un mimma yakrahu, dan di dalamnya ada sesuatu dari hal-hal yang dibenci. Nah, ini dibaca apa ya? Kemudian kedudukannya sebagai apa? Azza wa Jalla. Ya, sehingga hati yang masih dipenuhi hal-hal yang dibenci oleh Allah itu sulit dimasuki cahaya. Ya, sekali lagi, lafadz jalalah ini ya. Lafadz jalalah ini bacaannya, harokatnya apa? Kedudukannya sebagai apa? Ya, kita lihat i'rab secara garis besar ya. Al-maqidul awwalu. Prinsip yang pertama, tadhiru wi'a'il ilmi, membersihkan wadah ilmu.
Ya, maka al-makidu ini mubtada, boleh diniatkan ini mubtada, al-awalu naatnya, tadhiru khobarnya. Dan dia mudhaf, wi'ai mudhaf ilaihnya, dan dia masih mudhaf ala ilmi mudhaf ilaih. Wahual qalbu. Dan dia itu adalah hati. Ya, huwanya mubtada, al-qalbunya khobar itu ya. Sehingga dari sini eh, tidak mengharuskan khobar itu harus nakiroh. Bisa saja khobar ma'rifat. Ya ini contohnya. Huwa ma'rifat, al-qalbu ma'rifat. Huwanya mubtada, al-qalbu khobar. Ya. Wa bihasabi, ya wawunya atof. Bihasabi, banyak huruf cer. Hasabi dicer oleh huruf ba. Dan dia mudhaf, toharoti mudhaf ilaih. Dan dia mudhaf, al-qalbi mudhaf ilaih. Yadkhulu, ya yadkhulu fi'il mudhari. Dan dhamir al-ha'u ini maf'ul bihnya dan al-ilmu fa'ilnya. Yadkhuluhul ilmu. Karena kaidahnya apabila ada fa'il dan maf'ul, salah satunya berupa dhamir, yang satunya isim dhahir, maka yang dhamir wajib didahulukan. Ya di sini yang dhamir maf'ulnya, maka maf'ulnya yang didahulukan gitu. Wa idasdadat dan apabila bertambah ya idanya dia dzaraf dan memiliki makna syarat ya dzarfun lil mustaqbal yatadhammanu makna syarat ya. Sehingga isdadat ya isdadat ini fiil syaratnya karena ida adalah adat syarat yang tidak menjazmkan maka tidak kita sebut posisi jazm enggak. Dia bukan posisi jazm karena apa? Karena idza enggak menjazmkan. Sehingga biasa isdadat adalah fiil syarat dan toharotu fa'il isdadat dan toharotunya mudhaf dhamir al-ha'u mudhaf ilaih. Ya, dan isdadat yang ini jawab syaratnya dan qabiliyatuhu fa'ilnya ya dan dia mudhaf dan dhamir al-ha'u mudhaf ilaih. Lil ilmi jar dan majrur. Ya. Faman aroda hiyazatal ilmi ya maka barang siapa yang menginginkan untuk mendapatkan atau memperoleh ilmu ya fa-nya ya bisa diniatkan sebagai fa isti'naf tidak masalah ya. Man-nya man syarat aroda fi'il madhi mabni fathah tapi posisi jazm karena sebagai fi'il syarat dan fa'ilnya dhamir mustatir huwa kembali ke man. Hiya zata maf'ul bihnya aroda dan dia mudhaf ala ilmi mudhaf ilaih. Dan jumlah fal yuzayyin ya fal yuzayyin batinahu ya jumlah fi'liyah ini sebagai jawab syarat ya sebagai jawab syarat sehingga kita sebut posisinya jazm fi mahalli jazmin. Yuzayyin sendiri dijazm oleh lam amr ya ini namanya lam amr. Lam amr itu dia mabni kasroh. Asalnya li yuzayyin. Ketika kemasukan fa berubah jadi mabni sukun. Fal yuzayyin. Ya. Jadi ada 3 huruf yang menjadikan lam amr menjadi sukun. Pertama fa. Contoh li yuzayyin jadi fal yuzayyin. Kedua wawu. Misalnya wawu wal yuzayyin. Ketiga summa. Kalau ada summa, summal yuzayyin. Kalau tidak ada 3 huruf ini, maka dia pakai kasroh. Liyuzayyin gitu. Kalau nggak ada ya, tapi karena ada fa maka jadinya fal yuzayyin. Ya fa'ilnya dhamir mustatir huwa kembali ke man ini ya. Dan fi'il ini posisinya jazm sebagai jawab syarat dan batina maf'ul bihnya uh, maf'ul bihnya yuzayyin dan dia mudhaf dan dhamir al-ha'u mudhaf ilaih. Wa yutahhir wawunya huruf ataf sehingga yutahhir dia ataf pada yusayin sehingga dijazm juga. Qalbahu qalbanya maf'ul bih dan dia mudhaf al-ha'u sebagai mudhaf ilaih ya dhamirnya sebagai mudhaf ilaih. Min huruf jar najasati dijar oleh min dan dia mudhaf dan dhamir al-ha'u mudhaf ilaihnya dia mabniun alal kasri ya. Fal ilmu jauharun latifun ya. Fa-nya sebagai fa isti'naf bisa ya. Al ilmu mubtada jauharun khobar latifun naat bagi jauharun. Ya, kemudian
la yasluhu illa lil qalbin nadhifi, la nyala nafi yasluhu fil mudhari yang dirofa karena tidak ada penyebab nasab maupun jazm. Illanya huruf istisna atau huruf hasr ya, bisa disebut sebagai harfu hasrin karena fungsinya untuk membatasi ya. Dan lil qalbi ini jer dan majrur. Lamnya huruf jer, al qalbinya dijer oleh lam, dan an nadhifin naat bagi al qalbi. Dan fa'il bagi yasluhu adalah dhamir mustatir huwa ya. Kemudian wa taharatul qalbi tarji'u ila aslaini azimaini. Wawunya wawu isti'naf taharatu mubtada dan dia mudhaf al-qalbi mudhaf ilaih tarji'u fi'il mudhari yang dirofa tanda rofanya dhammah posisinya rofa sebagai khobarnya mubtada ya khobarnya berupa jumlah ila huruf jar aslaini dijar oleh ila tanda jarnya ya karena isim musanna azimaini ini naatnya aslaini sehingga juga majrur tanda jarnya ya karena isim musanna ila aslaini muta'alliq kepada tarji'u ahaduhuma ya ini boleh dibaca ahaduhuma boleh juga ahadihima ya seandainya ahadihima diniatkan badal bagi aslaini. Ya, tapi kalau ahaduhuma ya boleh ini langsung sebagai mubtada karena toharotuhu sebagai khobarnya gitu. Ahadu mubtada sehingga rofa dia mudhof humanya dia domir jar mutasil mudhof ilaih toharotu khobarnya dan dia mudhof dan domir alha'u mudhof ilaih mabniun ala dhammi karena toharotuhu gitu. Min huruf jar najasati dijar oleh min dan dia mudhaf asyubuhati mudhaf ilaih. Wal akharu mubtada atau wawunya diniatkan ya sebagai huruf ataf maka al akharu ataf kepada ahaduhuma ya. Kemudian toharotuhu atau diniatkan juga wal akharu toharotuhu ini wawunya huruf ataf tapi ataf jumlah kepada jumlah sehingga al akharu mubtada toharotuhu ya toharotunya khobar dia mudhof al haunya mudhof ilaih minnya huruf jar najasati mudhof dijar oleh min dia mudhof as-sahawati mudhof ilaih yaitu juga bisa ya. Wa idza kunta tastahi dan apabila engkau merasa malu gitu kan ya wawunya isti'naf idanya dzaraf mustaqbal yatadhammanu makna syarat ya dia mengandung makna syarat sehingga jumlah kunta ya jumlah kunta ini dia fiil syaratnya tidak punya posisi i'rab apapun karena idza tidak menjazmkan. Kunta ini fiil madhi nakis beserta isimnya. Jadi tak merupakan isim dari kana. Dan tastahi khobarnya kana, gitu kan? Khobarnya berupa jumlah min nadhari makhlukin dari pandangan makhluk. Minnya huruf jar, nadhari dijar oleh min, dia mudhaf, makhlukin mudhaf ilaih. Mislika, nah ini naatnya makhlukin ya. Mislika ini naatnya makhlukin. Ila wasikhi saubika ilanya huruf jar wasikhi dijar oleh ila dia mudhaf saubika saubinya mudhaf ilaih dan dhamir kafnya saubinya mudhaf ilaih dia masih mudhaf dhamir kafnya mudhaf ilaih gitu. Fastahi ya dan ini jawab syarat dari idza ya dan istahi dia fiil amr ya sehingga fiil amr di sini dia tidak punya posisi apapun karena idza tidak menjazmkan ya. Ya fa-nya farobitoh lil jawab ya fa untuk mengkaitkan dengan jawab syarat ya. Fastahi istahi fil amr mabniun ala hadfi harfil illah mabninya dengan membuang huruf illah. Min huruf jar nadhari dijar oleh min dia mudhaf lafaz jalala Allahi mudhaf ilaih ila huruf jar qalbi dijar oleh ila dan dia mudhaf al kafu dhamir jar mutasil sebagai mudhaf ilaih.
Wa fihi ihanun wa balaya, wawunya wawu hal ya. Ya sehingga tadi diterjemahkan dalam keadaan gitu. Ya dalam keadaan hatimu dikotori itu kan oleh perasaan dendam dan hal-hal yang dibenci oleh Allah itu wawunya hal sehingga jumlah ismiyahnya itu posisinya nasab sebagai hal. Fihi jar dan majrur ya. Ihanun adalah mubtada muakhir, fihinya khobar muqaddam, wawunya atof balaya atof pada ihanun. Wa dzunubun wa khotoya, wawunya juga atof, dzunubun masih atof kepada ihanun, wa khotoya demikian juga khotoya atof. Dan dia tanda rofaknya ya domah muqaddarah ya, karena termasuk isim maksur. Fafi sahihi muslimin, maka di dalam sahih muslim. Fa huruf isti'naf, fi-nya huruf jar, sahihi dijar oleh fi dan dia mudhaf, muslimin mudhaf ilaih. An abi, an-nya huruf jar, abi asmaul khamsah dijar oleh an, tanda jarnya ya, hurairata mudhaf ilaih, sehingga abi mudhaf dan hurairata mudhaf ilaih. Radhiyallahu anhu, dia jumlah iktiradiyah tidak memiliki posisi i'rab. Annan nabiyya ya, anna huruf taukid sehingga an-nabiyya dia isimnya anna sehingga dinasab dan sallallahu alaihi wasallam tidak punya posisi i'rab karena jumlah iktiradiyah. Qala berkata, fa'ilnya dhamir huwa kembali ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha ya, dan qala ini dia khobarnya anna ya. Tadi kan ada anna ini. Anna nabiyya kemudian qala gitu. Qala posisinya rofa sebagai khobar anna. Innallaha, inna huruf taukid, Allah lafaz jalala Allah isimnya inna, la yang zuru fil mudhari di rofa karena tidak ada yang mempengaruhinya dan jumlah fi'liyah ini khobarnya inna ila suwarikum, ila huruf jar, suwari dijar oleh ila, dia mudhaf, kumnya mudhaf ilaih. Ila suwarikum muta'alliq kepada yang zuru, wa amwalikum ini atof ya, la walakin dan akan tapi yang zuru ila qulubikum ya, yang zuru juga fi'il mudhari yang dirofa karena tidak ada yang mempengaruhinya. Ila qulubikum, ila huruf jar, qulubi dijar oleh ila dan dia mudhaf, kumnya mudhaf ilaih, wa amalikum atof ya. Man tohhara, mannya man syarat ya. Tohhara fi'il madhi mabni fathah, posisi jazm sebagai fi'il syarat. Dan fa'ilnya dhamir mustatir huwa kembali ke man, qalbahu yaitu maf'ul bihnya ya, qalba maf'ul bih dari tohhara dia mudhaf dan dhamir al-ha'u mudhaf ilaih. Fihil ilmu hallah ya. Ini merupakan jumlah ya, jumlah fi'liyah ini posisinya jazm sebagai sebagai jumlah jawab syarat. Tadi tohharo fi'il syarat, halla jawab syarat ya. Halal ilmu fihi, fihil ilmu halla itu ya dibalik gitu. Ya sehingga fihil ilmu halla ini adalah jawab syarat, posisi jazm. Ya jadi fi'il madhi tapi posisi jazm. Waman lam yarfa minhu najasatahu ya, mannya juga man syarat lagi ya. Lamnya huruf jazm. Yarfa di jazm oleh lam. Minhu jar dan majrur. Najasatahu najasata dinasab oleh yarfa sebagai maf'ul bih. Dhamir al-ha'u mudhaf ilaih ya. Tadi najasata mudhaf, al-ha'unya mudhaf ilaih. Wada'ahul ilmu. Wada'a ini dia fi'il madhi. Ya, tapi ya dia fi'il madhi mabniun alal fathi, posisinya jazm. Ya, sebagai apa? Jawab syarat. Tadi man ini kan man syarat ya. Tadi yang lam yarfa itu posisinya jazm sebagai fi'il syarat dan ini wada'a posisinya jazm sebagai jawab syarat. Dan dhamir al-ha'u maf'ul bih, dia dhamir nasab, posisi nasab sebagai maf'ul bih, ala ilmu fa'il bagi wada'a. Wawunya waw atof irtahala atau pada wada'a yang arti
artinya pergi gitu ya. Irtahala dia fi'il madhi. Qala Sahlu bin Abdillah rahimahullahu. Qala fi'il madhi Sahlun. Ini. Asalnya Sahlun pakai tanwin ketika diikuti dengan ibn maka tanwinnya hilang. Jadinya Sahlu benu gitu. Bukan Sahluni benu bukan, tapi langsung Sahlu benu. Kenapa? Karena ibn di sini sebagai naatnya gitu. Beda kalau sebagai khobar maka tetap dibaca apa adanya dan pakai alif. Karena ini naat tulisannya nggak pakai alif. Sahlu bnu Abdillahi. Sahal bin Abdullah. Ibnunya naat. Ab, dia mudhaf. Abdinya mudhaf ilaih. Dan dia mudhaf. Lafaz jalalah Allahi mudhaf ilaih. Rahimahullahu jumlah i'tiradiyah tidak punya posisi i'rab. Ya. Haramun ala qalbin ya. Haramun mubtada ya. Mubtada di sini nakirah musawihnya karena dia mengamalkan kepada ala qalbin itu haram bagi hati ya. Haram bagi hati maksudnya terhalang bagi hati gitu. An yudkhilahun nuru. Annya an masdariyah ya. Kemudian yudkhila dinasab oleh an dan al-ha'u maf'ul bihnya domir nasb mutasil sebagai maf'ul bih an-nuru sebagai fa'ilnya ya haramun ala qalbin an yudkhilahun nuru dan masdar muawwal an yudkhilahun nuru itu sebagai fa'il bagi haramun ya haramun ala qalbin an yudkhilahun nuru. Wa fihi wawunya wawu hal ya fihi jar majrur syai'un mubtada ya mimma yakrahu ya ini asalnya min dan ma jadinya mimma jar dan majrur maknya isim mausul ya di posisinya jar oleh min yakrahu fiil mudhari dan ini untuk PR-nya bacaannya apa kedudukannya apa azza wa jalla ya. Ya, atau lebih tepatnya tadi karena haramun diniatkan sebagai mubtada ya. Tadi kan gini, haramun mubtada gitu. Ala kolbin ini muta'alik kepada haramun maka an yud khilahun nuru masdar muawalnya adalah khobarnya gitu ya. Masdar muawalnya sebagai khobarnya. Ya. Jadi PR-nya satu ya, yang lafat paling akhir yaitu lafat jalalahnya itu. Bacaannya apa ya, harokatnya apa gitu, dan kedudukannya sebagai apa. Ya, demikian ya, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Eh, pertemuan kita yang ketiga, baik dari sisi membaca teks ataupun menerjemahkan dan juga i'rob secara global ya, i'rob secara garis besar. Kalau masih ada hal-hal yang belum jelas, ya boleh ditanyakan. Semoga kita bisa memberikan jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.